Siapa yang tidak kenal dengan Soekarno? Proklamator kemerdekaan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang berwibawa dan karismatik. Tak heran jika mulai dari Fatmawati hingga Ratna Sari Dewi memutuskan menjadi istri Soekarno. Setiap kisah cintanya tentu memiliki keunikan tersendiri, dan masing-masing istri Soekarno tersebut memiliki pesona yang berbeda dari wanita lainnya. Seperti apa potret cantik dan kisah cinta istri-istri Presiden Soekarno? Mari simak video berikut. Sebelum lanjut, diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Yang pertama adalah Utari Cokroaminoto. Utari adalah istri pertama, sekaligus putri sulung dari pemimpin Sarekat Islam, Syed Cokroaminoto. Syed Cokroaminoto adalah seorang tokoh cendekiawan yang juga pernah menjadi guru dari Soekarno. Kisah cinta Utari dan Soekarno berlabuh di jenjang pernikahan ketika Soekarno berumur 20 dan Utari berumur 16 tahun. Hubungan Utari dan Soekarno memang tidak begitu hangat. Karena sudah saling mengenal, mereka lebih tampak seperti adik dan kakak. Mereka menikah di Surabaya dan beberapa tahun setelah itu, Soekarno pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi. Tidak lama setelah studinya di Bandung, Soekarno menceraikan Utari. Istri kedua adalah Inggit Ganarsih, cinta sejati dan istri paling lama. Pada saat menjalani studinya di Bandung, Soekarno menjalin asmara dengan Inggit Ganarsih yang merupakan ibu pemilik rumah di mana Soekarno tinggal. Meski sudah bersuami, Soekarno nekat tetap meminta izin kepada suami Inggit Ganarsih, Hasanusi, untuk menikahi Inggit Ganarsih. Akhirnya setelah mendapatkan izin, Soekarno menikahi wanita yang lebih dikenal dengan nama Ibu Inggit ini pada tahun 1923. Setelah menikah, Ibu Inggit dan Soekarno membeli sebuah rumah di Jalan Ciateul, Bandung, yang kini dikenal dengan nama Jalan Inggit Ganarsih. Pernikahan Soekarno dan Inggit tidak dikaruniai anak. Tahun 1943, Soekarno menceraikan Inggit karena sang istri tak sudi dimadu. Yang ketiga adalah Fatmawati. Fatmawati memiliki nama asli Fatimah. Wanita kelahiran 5 Februari 1923 ini bertemu ketika Soekarno sedang dalam masa pembuangan di Bengkulu. Menurut Wikipedia, gadis ini merupakan anak dari tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Soekarno berusia 42 tahun dan Fatma 20 tahun. Dia juga yang menjahit bendera pusaka merah putih. Dari Fatmawati, Soekarno mendapatkan 5 orang anak, antara lain Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rachmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Setelah pernikahan mereka berusia 12 tahun, 2 hari setelah Fatmawati melahirkan Guruh Soekarno Putra, Soekarno meminta izin dari Fatmawati untuk menikahi Hartini. Hal itu membuat Fatmawati sakit hati. Dia kemudian pergi menemui Inggit untuk meminta maaf karena pernah merebut Soekarno darinya. Dia bahkan mencium kaki Inggit sambil menangis. Inggit pun membalas dengan pelukan dan tangis haru. Yang keempat adalah Hartini. Pernikahan Soekarno dan Hartini diawali pertemuan di Candi Prambanan, Jawa Tengah saat Soekarno sedang kunjungan kerja. Ketika dipinang oleh Soekarno, status Hartini adalah janda dengan 5 orang anak. Ketika mereka akhirnya menikah, kala itu Hartini berusia 29 tahun. Karena saat itu, Fatmawati telah dikenal luas sebagai ibu negara, Hartini mendapat banyak sekali kritikan dari media dan aktivis wanita yang lebih membela Fatmawati. Pernikahannya harus dia bayar mahal dengan nama baik yang tercoreng. Dari Soekarno, Hartini melahirkan 2 anak, yakni Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Wanita itu terus mendampingi Soekarno dalam keadaan suka dan duka, bahkan meski dia mengetahui bahwa setelah dia, Soekarno masih mendekati banyak wanita lain. Dia berhasil mempertahankan pernikahannya dengan Soekarno. Di pangkuan wanita inilah, Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya pada 21 Juni 1970. Yang kelima adalah Kartini Manopo. Kartini Manopo adalah istri kelima yang dinikahi Soekarno pada tahun 1959. Bung Karno jatuh cinta pada Kartini karena melihat sebuah lukisan yang objeknya tidak lain dan tidak bukan adalah Kartini yang sempat menjadi pramugari Garuda Indonesia. Wanita asal Bolang ini memang datang dari keluarga terdidik dan terhormat. Hal tersebut membuat Kartini menutup rapat-rapat pernikahannya dengan Soekarno.
Bung Karno dan Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Totok Suryawan Soekarno, yang lahir pada tahun 1967. Yang keenam adalah Haryati. Haryati adalah seorang penari istana, sekaligus staf sekretaris negara bidang kesenian. Karena profesinya itu, Haryati menjadi dekat dengan Sang Proklamator. Soekarno pun terus-menerus berusaha memikat hati Haryati, yang kala itu berusia 23 tahun. Pernikahan Soekarno dan Haryati berlangsung pada 21 Mei 1963. Namun, pernikahan mereka hanya berlangsung selama 3 tahun. Soekarno menceraikan Haryati karena alasan tidak ada kecocokan antara keduanya. Ketika itu pula, Soekarno tengah dekat dengan Ratna Sari Dewi. Yang ketujuh adalah Sari Ratna Dewi. Ratna Sari Dewi merupakan wanita asal Jepang yang dilahirkan di Tokyo 6 Februari 1940 dengan nama asli Naoko Nemoto. Ketika menikah dengan Sang Proklamator, Dewi tengah menginjak usia 19 tahun. Namun, menjelang redupnya Pamor Soekarno, Dewi meninggalkan Indonesia dan hidup selama 10 tahun di Perancis. Pada 1983, Dewi kembali ke Indonesia. Namun setelah perceraiannya dengan Soekarno, dia pergi ke berbagai negara seperti Swiss, Perancis dan Amerika Serikat. Pada 2008, Dewi memutuskan untuk menetap di Shibuya, Jepang. Soekarno dan Dewi memiliki putri tunggal yang diberi nama Kartika Sari Dewi Soekarno. Yang kedelapan adalah Yurike Siregar. Soekarno bertemu Yurike pada tahun 1963 dan kala itu Yurike masih berstatus sebagai pelajar SMA. Meski rentang usia antar keduanya cukup jauh, namun hal itu tidak menyurutkan niat Soekarno untuk memberi perhatian pada Yurike. Dia mengirimi sang gadis belia surat cinta dan bahkan menghadiahinya dengan kalung. Akhirnya, mereka berdua menikah pada tahun 1964. Pernikahan mereka berjalan singkat karena pada 1967, Bung Karno dimakzulkan secara de facto sebagai presiden. Ketika itu, Soekarno meminta Yurike untuk meminta cerai, karena kondisi Soekarno yang kurang baik. Maka mereka berdua bercerai baik-baik. Yang kesembilan adalah Heldi Jafar. Gadis kelahiran Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini, masih berusia 18 tahun ketika Soekarno menikahinya. Sementara, Soekarno sendiri telah berusia 65 tahun, dia merupakan istri ke-9 dari Soekarno. Pernikahan mereka hanya bertahan beberapa tahun. Heldi sempat meminta cerai karena situasi Indonesia dan posisi politik Bung Karno makin tidak menentu. Namun, Bung Karno bersikeras bahwa hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Akhirnya, Heldi yang kala itu berusia 21 tahun menikah lagi dengan Gusti Suryansyah Noor. Demikianlah beberapa kisah cinta dari Sang Proklamator. Beberapa dari kisah cinta itu bertahan selama berpuluh tahun hingga akhir hayat. Namun, beberapa lainnya hanya seumur jagung. Hingga saat ini, masih beredar banyak sekali teori dan gosip tentang berapa banyak jumlah istri Soekarno. Namun, sepanjang yang dicatat sejarah, 9 wanita inilah yang pernah mengisi hidup Sang Putra Fajar. Jangan lupa di-subscribe. Awas kalau tidak subscribe.